Kenal Pak, kami berdua sama-sama kadernya Bung Akbar Tanjung. Golkar. Maksudnya gimana itu Pak Akbar Tanjung? Ya itulah serunya Pak. Oh. Jadi Pak Akbar Tanjung di HMI, Bung Anas kadernya, di Partai Golkar Ruhut Sitompul kadernya. Jadi kami selalu diberi pencerahan karena kami anak didiknya. Gak nyambung. Nah, sepengetahuan, kalau Bapak kenal dengan Nasaruddin kan? Oh kenal Pak. Nah, yang saudara Bapak tahu Nasaruddin itu siapa? Nasaruddin bendahara sebelumnya, wakil bendahara periode ketua umum yang kedua. Saudara tahu hubungan kedekatan terdakwa Anas Urbaningrum dengan Nasaruddin? Oh dekat sekali dan kami semua dekat. Orang suka sekali dekat Nasaruddin Pak. Alasannya kenapa dekat sekali dengan Nasaruddin? Kocak kali dia Pak. Udah itu baby face Pak ya. Kalau sama-sama dekat, kenapa Nasaruddin yang jadi bendahara umum? Ya itulah mungkin karena dia PDKT-nya Pak. Pendekatannya sama semua orang dia pintar Pak. Termasuk sama ketua umum saya Pak Anas. Yang saudara tahu pendekatannya apa yang saudara tahu? Apakah dia punya kontribusi ketika terdakwa mencalonkan diri sebagai ketua umum? Oh kalau itu enggak Pak, saya nggak tahu Pak. Ya, apakah saudara juga termasuk tim sukses dari Anas Urbaningrum? Siapa? Saya tim sukses. Tadi sudah dijelaskan oleh saksi Merwan Amir. Saudara termasuk relawan koordinator untuk daerah Sumatera Utara. Saya sebenarnya bukan Sumatera Utara, Joni Allen. Kalau saya pemberi motivasi untuk semua pemilik suara, karena saya dekat dengan mereka Pak. Seputar saudara, itu kan perlu biaya besar dari calon. Kontribusinya dari mana ya saudara tahu? Wah itu aku nggak tahu Pak. Kalau tidak tahu. Nggak tahu. Tapi perlu nggak itu biaya-biaya? Wah semua partai Pak kalau kongres munas itu bahkan Pak RT RW pun perlu biaya Pak. Apalagi partai kami partai besar Pak. Kalau kontribusi Nasaruddin terhadap terdakwa dalam sebagai koordinator terkait dengan koordinator pencalonan Anas Urbaningrum, Saya nggak tahu Pak. banyak yang sudah tahu tapi untuk tanya ini kok nggak tahu ya. Iya, saya dekat Pak sama Nasaruddin, kan dia telat nikah nih Pak. Ya, jadi wah sama saya kan biasa Pak, bintang sinetron Pak. Dia kadang-kadang suka tanya, oh yang itu cantik ya, yang itu cantik ya, kan gitu Pak. Saudara tadi menjelaskan sebagai memotivasi. Iya Pak. Ya. Kalau saudara memotivasi itu di mana? Oh jadi begini Pak, waktu kongres jujur saja. Sebelum Itu kan, kongres. Dari sebelum sampai kongresnya. Oh, iya. Kan Bapak tanya peran motivasi saya. Jadi waktu kongres itu Pak rame banget Pak. Kan kita tahu ada 3 pasang Pak. Jadi pada waktu malam kita pemilik suara pendukung setia kita kumpul. Bung Anas dan kawan-kawan tim dengan kesibukan mereka. Saya dengan Pak Ustadz Haji Nurul Komar di aula hotel itu kami memberi motivasi. Kenapa kita harus memilih Anas? Jadi saya cerita rekam jejak Bung Anas karena saya bersahabat dengan beliau. Saya yakinkan mereka. Memang untuk ke depan Partai Demokrat kita ini yang sudah jaya semakin lebih jaya. Marilah bersama-sama kita mendukung Bung Anas. Jadi sampai menjelang subuh dan kami mengatur semua membawa peserta karena mau pencoblosan dengan bus mereka berangkat. Jadi itu tugas saya Pak sebagai motivasi Pak. Dan kenapa saya dilibatkan? Kebetulan periode yang kedua ketua umum saya banyak ditugaskan keliling Indonesia. Tiap pilkada bupati gubernur saya sebagai jurkam dan juga musda muscap Pak. Jadi pemilik suara itu saya sudah berteman akrab. Terima kasih betul. Dari penjelasan saudara tadi kan Anda punya peran besar. Siapa? Ada peran besar lain yang dilakukan oleh Nasaruddin. Masa saudara tidak tahu? Kalau itu saya nggak tahu Pak. Nah, ini mulai dari saya bacakan di dalam BAP saudara nomor 8. Ini
untuk menunjukkan kedekatan terdakwa dengan Nasar yang saudara jelaskan. Dapat saya jelaskan keterlibatan antara Anas dan saudara Muhammad Nasaruddin yang saya ketahui bahwa mereka punya hubungan sangat-sangat istimewa, dalam artian hubungan baik urusan bisnis mereka di luar maupun sebagai anggota DPR RI. Atas kedekatan dan keistimewaan hubungan antara Anas dengan saudara Nasaruddin, saya mengistilahkan karena kedekatannya saudara Nasar dengan julukan Ketum Bayangan dan Ketua Fraksi Bayangan yang dapat melakukan apa saja seperti yang dilakukan dalam kewenangan Ketua Umum Partai Demokrat dan Ketua Fraksi Demokrat. Nah, saudara, dalam BAP nomor 8 Betul, 100% betul. itu betul. Jadi Pak, ya? betulnya begini Pak, Nah, gimana nggak dekat Pak? nah, Bang Ruhut, abang mau nggak jadi ketua komisi 3? Nggak lah, aku anggota aja. Nggak usah ketua pun, nyatanya aku udah beken kok. Tapi dia buktikan beberapa tempat, si ini akan itu jadi Pak. Nah, kan itu otomatis dekat. Itu Pak. tadi saya sudah bertanya kepada Pak Mirwan tentang koordinator tim sukses untuk wilayah. Jadi itu yang disampaikan Pak Mirwan tadi betul ya untuk Sumur Joni Allen sama Sultan Batugana. kalau Pak Profesor Ahmad Mubarok dia sebagai apa? Nah, dia, jadi ini ada cerita lagi Pak. Jadi Pak Saca Wirya pertama, kita punya apa lah Pak ya istilahnya, saya kasih contoh PKS saja lah Pak, Dewan Surohnya lah gitu Pak. Ya Pak ya, tapi pertengahan jalan Pak Cahya mundur. Akhirnya kita semua sepakat Pak Profesor Mubarok. Kan perlu Pak ada figur Pak. Ya, Ah, ya sebagai figur ya, iya Pak. kawannya ya. Iya Pak. Terkait dengan pencalonan terdakwa, itu apakah saudara juga hadir di dalam rapat-rapat yang diselenggarakan di apartemen City, apartemen Senayan City, dan Ritz Carlton? Senayan City saya hadir Pak. Ya, ini ada dalam BAP saudara nomor 12. Iya, Pak. Saya tidak akan mengulang lagi. Kemudian, tadi kan saudara menjelaskan kedekatan hubungan istimewa Iya. antara terdakwa Anas dengan Nasaruddin. Apakah Nasaruddin juga ikut karena keistimewaannya itu membiayai proses-proses pencalonan? Oh kalau itu saya nggak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Iya. Sedikit pun tidak tahu. Nggak Pak. Tidak tahu. Kalau di antara koordinator itu yang punya tanggung jawab terhadap masalah keuangan siapa? Strukturnya seperti dikatakan Pak Mirwan ya Pak ya, relawan. Jadi penanggung jawab wilayah-wilayahnya Pak. Bagaimana kami bisa merebut dan memenangkan hati kader-kader kami di bawah yang memiliki hak suara. Karena kebetulan Korwil ini tokoh di wilayah-wilayah tersebut, bahkan mereka juga anggota DPR dari wilayah-wilayah tersebut. Ya. Saya akan perinci. Ketika mengkoordinasikan DPC, apakah DPC itu pernah diundang di Hotel Sultan sebelum pelaksanaan kongres? Sebelum berangkat memang kita ada kumpul di Hotel Sultan karena Pak Anas mau deklarasi. Pada saat deklarasi, kalau pada saat akan pelaksanaan kongres juga sempat kumpul di situ. Ya Pak, udah deklarasi itu besoknya berangkat. Deklarasi tanggal 15 April. Tapi kan semua mereka udah di Jakarta Pak. Saya ingat ini 15 April deklarasi. Kongres itu bulan Mei. Iya. Itu, Pak. Waktu Oh jadi Pak udah nggak kemana-mana Pak, udah di Jakarta. Ada yang di kubu Pak Marzuki, ada di Andi Malarangeng, begitulah suasananya Pak. kalau tidak pulang itu akomodasinya dari siapa itu ya? Wah Pak, mereka raja-raja kecil di daerah Pak. Ini ada saya bacakan sedikit keterangan saudara di dalam BAP nomor 14. Yang saya ketahui dalam pertemuan tim sukses pemenangan Anas dengan Ketua DPD di Hotel Sultan Jakarta pada saat deklarasi, saya tidak melihat atau mengetahui secara langsung
ada pemberian baik berupa akomodasi, transportasi maupun uang saku atau serupa pemberian lainnya yang diberikan oleh panitia deklarasi atau tim sukses pemenangan ANAS. Namun saya mengetahui bahwa dalam acara pertemuan deklarasi di Hotel Sultan Jakarta ada pemberian atau pembagian baik berupa uang ataupun dalam bentuk pemberian lainnya setelah ada salah satu ketua DPC-DPD yang mengeluh atau curhat dengan mengatakan jangan-jangan lebih besar dari pihak yang lain, maksudnya pihak-pihak kandidat lainnya. Adapun besarnya pemberian berupa uang, mereka yang curhat ada yang mengatakan jumlahnya 5.000 US dollar dan ada juga yang menyampaikan pendapat sebesar 3.000 US dollar, antara lain ketua DPC dari Gorontalo dan ketua DPC dari Manado. Tetapi saya tidak ingat lagi nama-nama dari para ketua DPC yang menerima pemberian berupa uang dalam bentuk dolar. Nah, bagaimana keterangan saudara itu? Betul. Betul itu ya? Iya betul Pak. Jadi mereka cerita sama saya. Ya. Jadi karena dia cerita, jadi kalau yang Bapak tanya apa tahu, saya nggak pernah tahu Pak. Ya. Mereka cerita, Bang, kami terima ini. Oh iya. Dan bahkan mereka juga cerita dari kubu lain juga mereka terima juga gitu Pak, kira-kira. Saudara mengetahui itu walaupun tidak langsung ya Tidak. ceritanya. Dari cerita kader aja Pak. Saya dekat Pak sama DPC itu, mereka curhat. Yang saudara ingat DPC siapa saja yang Ada beberapa DPC Pak. Iya, siapa misalnya? Iya kan seperti yang saya katakan Ya, tadi, Manado, ya. Gorontalo, Yang ya. lain lagi? Ada beberapa yang lain saya udah lupa Pak. Oh, sudah lupa. Ya. Oke, saya lanjutkan. Pada saat pelaksanaan kongres di Bandung, pendukung ANAS itu menginap di mana? Menginap di beberapa hotel. Ya. Tapi saya kebetulan Pak, biasa Pak, sayang keluarga. Saya kalau ada acara-acara luar kota bawa keluarga. Saya dengan istri dan anak-anak kami menginap di Hotel Panghegar. Ya. Siap Pak. Yang saudara tahu, para pendukung ANAS itu menginap di mana tim suksesnya, koordinatornya? Saya waktu cerita tadi Pak, kasih motivasi malam hari itu di dekat Hotel Jalan Pasteur itu Pak. Di hotel itu saya yang sampai Aston Primera. Sampai malam itu Pak. Sebelum berangkat kami ke lokasi kongres Pak. Kalau di Garden Permata? Saya nggak tahu. Tidak tahu. Nggak tahu. Kalau Grand Aquila? Saya nggak tahu Pak. Kalau Topaz Galleria? Nggak tahu Pak. Jadi penginapannya itu yang saudara datangi itu Kalau Pasteur kayaknya Pasteur itu Topaz Pak. Topaz. Ah. Oh, Topaz. Kalau Pasteur, lupa ingat Pak. Tapi di Jalan Pasteur itu Pak. Tempat menginapnya itu berbeda dengan pelaksanaan kongres ya? Oh enggak Pak, kongres itu di pinggiran kota Bandung Pak. Jadi berbeda. Berbeda Pak. Pada saat pemilihan itu terdakwa pada periode putaran pertama dapat berapa suaranya saudara? Sekitar 200 lebih Pak. 200. Kemudian bagaimana caranya menambah suara dalam tahap kedua? Jadi perlu kami laporkan Pak. Tadi 3 pasang karena tidak 50+1 Pak. Akhirnya putaran kedua Pak. Pak Anas dan Pak Marzuki Ali. Di putaran kedua ya karena karisma, kewibawaan, kenegarawanan Pak Anas Urbaningrum, kami juga kaget Pak. Pendukung Andi Malarangeng mau dukung Pak Anas juga Pak. Jadi beliau menang mutlak di putaran kedua. Apakah itu karena peran saudara memberikan motivasi tadi atau mungkin? Oh bukan Pak, itu pidato Pak SBY. Oh, Jadi Pak SBY itu sangat mengedepankan demokrasi. Jadi beliau katakan, karena kan ini isu macam-macam Pak. Ini kan jualan ini Pak, orang politik Pak. Calon ini didukung Pak SBY, kan begitu Pak. Tapi disinilah kenegarawanan Pak SBY. Beliau mengatakan hormati demokrasi, pilihlah dengan hati nurani. Jadi ketukan dari Pak SBY ini betul-betul Pak langsung terketuk kader-kader pemilik suara langsung menyerahkan kepada Bung Anas Urbaningrum. Nah, kalau di dalam persidangan sebelumnya keterangan saksi Profesor Baro selaku ketua tim sukses pemenangan ANAS itu mengatakan dalam kongres itu belakangan diketahui ada pemberian.
yang disebut dengan istilah bom. Nah, apakah saudara juga mengetahui istilah itu? Ada bom mengebom itu? Oh, saya nggak tahu Pak, tapi kalau saya ingin merujuk kepada apa yang dikatakan Profesor Mubarok, ya ibarat, maaf Pak ya, saya sekali lagi ketua majelis, saya mohon maaf, ibarat bau Pak ya, ada bau-bau itu saya cium Pak, tapi kan bau kita nggak bisa lihat Pak, itu aja. Tapi saya nggak dengar ada bom, ada apa, wah Pak nanti Densus bisa marah Pak, nggak ada itu Pak. Saudara saksi, saudara kenal baik dengan terdakwa. Pak, Tes, udah hidup lagi Pak. Ini loh Pak. Tambah. Yang mau kita melakukan persidangan negara. Mati semua ini, hakim sama hakim mati. Nah, halo. Bang Riki, yang live megang ini nih. yang megang live di Koni. Yang live Tarikannya yang di sini. Aplikasinya. Oke. 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 Kalau sudah itu, silakan. Memang auranya Bang Bud luar biasa ini. Apa? Mengalahkan CPU. Saudara saksi, saudara dari awal sudah menjelaskan kenal betul dengan terdakwa. Saudara pernah berkunjung ke rumah terdakwa? Pernah Pak? Berkunjung di rumah yang beralamat di mana? Saya ingatnya kompleks Angkatan Laut Pak, Di mana itu? di Jakarta Timur ya Pak ya. Apakah itu maksudnya Duren Sawit? Siap. Rumah Duren Sawit, saudara datang sebelum beliau jadi ketum atau sudah jadi ketum? Seingat Bapak. Seingat saya sebelum dan sesudah Pak. Sebelum dan sudah. Ada perbedaannya? Saya lihat biasa aja Pak. Ada perbedaannya nggak sebelum jadi ketum atau sudah jadi ketum? Atau ketika Anda datang pertama kemudian datang berikutnya? Kami Pak biasa karena orang politik biasa datang malam-malam Pak. Jadi saya tidak terlalu memperhatikan Pak. Ada bangunan baru di situ? Oh saya nggak pernah lihat waktu ada bangunan baru. Lagi membangun nggak lihat. Oh, tidak melihat. Apakah saudara juga pernah hadir di dalam acara buka puasa bersama di antara tim sukses pendukung Anas? Kami hadir Pak. Pernah hadir? Pernah Pak. Yang hadir pada saat itu siapa yang saudara ingat? Banyak kami ini Pak. Saksi-saksi ini Pak. Oh, hadir semua tim sukses ya? Iya Pak. Kami hadir. Saudara pernah hadir di situ pada saat Mas Ardi juga hadir? Saya nggak perhatikan Pak. Enggak berarti. Mungkin ada juga kan kami kawan-kawan pengurus periode sebelumnya Pak kan. Saudara kenal nggak dengan saudara Windu Nusamina Manula? Saya tidak kenal. Tidak kenal. Tidak kenal. Tapi yang hadir di situ adalah ketum.
tim suksesnya. Pengurus Pak, dan bukan itu Pak, kawan-kawan HMI, kawan-kawan Cipayung, Anas ini tokoh. Oh, teman-teman HMI datang. Datang Cipayung. Teman-teman HMI yang datang siapa yang saudara ingat? Waduh, saya nggak kenal secara langsung Pak ya. Tapi kawan-kawan saya dari Cipayung, Anas ini tokoh nasionalis Pak. Jadi semua hadir Pak. Kalau acara buka. Apakah di situ ada Mahfud Suroso, Munafir Lambang? Saya nggak kenal Pak. Oh, tidak kenal. Nah, Tapi banyak yang datang. Tokoh banyak. HMI. Nah, Ya, tokoh HMI yang datang siapa yang? kawan-kawan saya nama nggak tahu Pak, tapi saya tahu mereka karena kan seperti saya katakan Pak, kawan-kawan HMI itu dekat sama saya, walaupun saya bukan HMI, tapi saya binaan senior mereka Bung Akbar Tanjung. Kalau kita sudah tidak ingat namanya, satu atau dua. Iya, kalau nama nggak ingat, tapi Bang saya periode ketua umum periode sekarang. Saya ini, tapi kan nama kamu siapa kan nggak sopan Pak. Tokoh HMI yang di Adikarya? Saya nggak tahu Pak. Tidak tahu. Ya, oke. Saya lanjutkan kepada narasumsi Saan Mustafa. Ya, Pak Saan Mustafa ya, sudah pernah diperiksa penyidik di KPK, sudah, buatkan berita acara pemeriksaan, sudah. dan yang Bapak berikan itu betul semua? Ada hal yang ingin saya koreksi Pak Oh, Ketua. oke, nanti dikoreksi. Ya, silakan. Kalau saudara berkomunikasi dengan terdakwa Anas Urbaningrum, itu menggunakan apa biasanya? Apakah saudara itu pernah telepon atau BBM? Ya, telepon BBM, BBM juga. telepon ya BBM juga. Oh. Kalau BBM itu Pak Anas itu muncul dengan profilnya apa biasanya? Anas Urbaningrum. Anas Urbaningrum. Gambarnya, profil kecilnya, Wah, masih ingat? saya nggak ingat. Tidak ingat. Saudara ingat tokoh wayang namanya Wisang Geni? Wisang Geni, Ya. saya orang Sunda yang saya tahu ini Jaya Geni. Saya wayang aja kalau gaca, wayang golek kalau saya. Iya, terima kasih. Saya izin sedikit ini karena ini ada kaitannya dengan BP. Jadi karena Bapak orang Sunda, ini saya kasih tahu saya orang Jawa. Wisang Geni ini anak dari Arjuna. Nah, ini dari Dewi Dresonolok. Dilahirkan ini dianggap menyalahi kodrat karena tidak dikehendaki. Itulah yang disampaikan beliau, selalu mengatakan Wisang Geni karena tidak dikehendaki. Ia dibesarkan oleh Batara Baruna, jadi penguasa lautan, dan Sang Hyang Antaboga, ini rajanya ulang, sehingga dia bisa masuk ke dalam bumi, masuk ke laut, dia bisa terbang seperti Gatot-Kaca. Nah, tetapi akhirnya sebelum perang Baratayuda, Bratayuda, dia meninggal karena dialah korban untuk kemenangan dari tokoh-tokoh Pandawa. Ceritanya begitu. Saya ingin tanya sekali lagi untuk mengingatkan, apakah saudara dalam kaitannya hubungannya BBM dengan terdakwa pernah muncul profil namanya Wisang Geni? Yang saya ini Anas saja Pak Ketua. Anas. Tidak ada istilah Wisang Geni itu. Belum Wisang pernah Geni, saudara ya. komunikasi dengan Wisang Geni? Wisang Geni saya nggak. Ada di BBM saudara loh. Ya di ini aja, cek aja. Oh begitu, nanti kita tunjukkan ya. Dicek aja. Oh ya, tapi Kalau yang jelas saya- ada itu. Saya komunikasi pasti. Oh, Ya. komunikasi. Pasti komunikasi. Iya. Nggak Dengan mungkin. Anas ya. Ya dengan Anas. Nggak mungkin nggak komunikasi. Ya. Tapi pernah nggak muncul tokoh Wisang Geni dari terdakwa Anas? Kalau ganti-ganti terus Pak. Oh, ganti-ganti. Saya ada Pak Anas itu kan jarang mau pasang foto profil sendiri ya. Kadang sama anak, gitu. Kadang foto anak. Oh. Itu foto-foto anak lah yang sering saya muncul itu foto putranya gitu, di profil itu. Kalau yang tokoh wayang Wisang Geni nggak ingat. Ya saya nggak ingat banyak yang ini. Karena yang paling sering anak itu putra itu yang di. Oh, paling sering. Tapi nggak ingat yang Wisang Geni. Ya saya pokoknya nggak ingat Jelas terlalu. misalnya. Wisang Geni seperti Kalau wayang namanya Wisang Geni. ya kalau di nggak tahu kalau di wayang golek saya nggak ngerti itu. Terima kasih. Izin majelis saya menunjukkan ini karena kaitannya dengan BBM antara terdakwa
dengan Saan Mustafa yang menyebutkan tokoh pisang. Maka saya lanjutkan. Saudara saksi Saan Mustafa, saudara di dalam BAP sudah banyak menemukan kedekatan saudara dengan terdakwa Anas Urbaningrum terkait dengan riwayat organisasi sampai yang bersangkutan menjadi ketum Partai Demokrat. Saya ingin tanya, saudara pernah datang ke rumahnya terdakwa? Sering. Sering. Nah, dari awal ya, dari dulu. Oh, dari dulu, dari sebelum terjun di dunia politik. Sebelum terjun di dunia politik. Dunia politik. Atau mungkin saat kuliah S2 di UI? Sejak sama-sama waktu masih sama-sama ngontrak. Oh. Atau sama-sama di HMI? Sama-sama di HMI. Kan di HMI belum punya rumah. Oh, belum punya rumah. Iya, masih ngontrak, masih kos. Kontrak. Setelah punya rumah, Bapak sering hadir ke rumah? Oh, sering. Rumahnya yang tinggal di alamat di mana itu? Di Duren Sawit. Duren Sawit. Iya. Nomornya berapa? Waduh, saya nomornya nggak hafal, tapi saya rumahnya hafal. Duren Sawit, Teluk Semangkal. Teluk Semangkal. Nah, di rumah Duren Sawit Teluk Semangkal itu ada nggak perbedaan pada saat mulai dari awal punya rumah kecil, ngontrak, punya rumah, kemudian rumahnya sekarang besar itu? Oh iya, saya tahu. Tahu semua proses itu ya? Prosesnya nggak tahu. Oh, Kalau nggak tahu. prosesnya nggak tahu bahwa rumahnya yang lama dengan yang baru saya tahu. Tahu. Tapi prosesnya saya Nah, awalnya satu kapling dan jadi 2 kapling lebih besar itu tahu saudara? Oh, nggak tahu. Tidak tahu. Tapi yang saudara tahu pada saat awal yang bersangkutan belum menjadi ketum dan setelah jadi ketum ada perbedaan nggak? Ini soal tinggal aja. Rumah yang lama dengan rumah yang baru. Oh, lebih bagus yang mana? Rumah baru Ya, atau rumah lama? tentu kalau bangun rumah yang baru harus lebih bagus dong. Makasih, itu pointernya. Saudara saksi, karena kedekatan saudara dengan terdakwa, pasti saudara tahu kendaraan yang dipakai oleh terdakwa. Ya, Kendaraannya apa yang ingat saudara? Saya ingat saudara yang dipakai oleh terdakwa. Harrier. Plat nomornya yang ingat? Waduh, Enggak. terlalu ingat sih. Selain Harrier, Saya yang ketemu ya Harrier aja. kalau yang Velfire, Saya yang jarang lihat, tapi pernah lihat nggak pernah tahu saya. Saya Harrier aja yang Harrier. Kalau sopir dari terdakwa siapa? supir. Ya, Saya tahu dari dulu supirnya Panas Pak Yadi. Pak Yadi. Ada sopir yang lain lagi? Oh, saya nggak tahu. Tidak tahu. Kalau istri terdakwa saudara kenal? Kenal? Siapa? Ya saya panggilannya Mbak Tia aja. Mbak Tia. Nama panjangnya? Oh, saya nggak terlalu ini kebetulan. Tidak ingat ya? Tapi Mbak Tia atau maksudnya Atia Laila gitu? Ya saya Mbak Tia aja. Tidak kenal saudara lama. Ini saya Mbak Tia aja Mang. Oh, Mbak Tia. Oke. Saudara saksi, kalau saudara kenal nggak dengan Muhammad Nasaruddin? Oh, saya kenal. Kenal. Hubungan kedekatan antara terdakwa Anas dengan Muhammad Nasaruddin? Dia sesama pengurus partai di Sesama Demokrat. pengurus partai. Apakah saudara pernah datang ke kantornya Nasaruddin? Pernah. Yang di mana itu? Yang di Casablanca. Casablanca. Kalau yang di Permai Group, yang di gedung Permai? Belum pernah, saya lihat pun belum pernah. Kalau pas datang di Casablanca, Ya. ya itu apakah saudara pernah menemui terdakwa di sana? Biasanya kalau mau datang ke saya biasa janjian. Janjian dengan terdakwa. Oh iya. Oh, bertemu di sana. Ya bertemu di sana, kadang bareng berangkatnya, kadang janjian. Terdakwa pernah berkantor di sana? Kalau yang saya tahu Pak Ketua, yang selama saya di sana itu biasa datang itu hari Jumat saya. Saya ingin ilustrasikan Pak Hakim. Itu hari Jumat datang ke Casablanca, biasa Jumatan di sana. Itu sebelum mulai kampanye Pileg 2009, itu rata-rata di 2008. Di 2008 itu di lantai 4. Yang saya tahu Pak Anas nggak punya ruangan. Kalau datang ke sana ya sama-sama bertamu itu di ruangannya Pak Najarudin. Di ruangannya Pak Najarudin lantai 4 dan kita duduk di sofa. Di situ cuma ada dua kursi aja, ada ruang meja kerjanya Pak Najarudin sama sofa. Dan saya biasanya duduk di sofa. Pak Anas, saya, kadang ada Pak Pasa, itu di sofa aja disuruh duduknya. Jumat, kita sholat Jumat, makan siang, dan setelah itu biasanya
kita selesai. Apakah itu maksudnya di Abdullah Safi? Ya, Abdullah Safi. Abdullah Safi. Anda berkali-kali ya? Ya, beberapa sebelum pileg aja. Tapi begitu pileg dimulai, kita kampanye di dapil masing-masing. Ada dari kantor bersama-sama gitu ya? Enggak dari kantor. Saya kan kebetulan waktu itu ketua DPC Kerawang, Ya. yang juga ya walaupun saya di Jakarta ini nggak tiap hari. Janjian kadang saya ketemu Pak Anas di luar, berangkat bareng saya ikut mobil Pak Anas, atau kadang Kalau bareng dengan Pak Anas, itu mobil yang dipakai apa? Pernah nggak memperhatikan? saya nggak pernah terlalu memperhatikan waktu itu. Barang itu bukan berarti saya ikut mobilnya Pak Anas dalam arti, saya tetap pakai mobil saya karena saya nyupir sendiri, saya nggak bawa supir, saya nggak punya supir. Ya, terima kasih. Saudara saksi akan saya lanjutkan terkait dengan pencalonan dari terdakwa Anas Urbaningrum sebagai ketum Partai Demokrat di dalam Kongres tahun 2010. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Irwan Amir dan Bapak Luhut adanya tim sukses atau disebut dengan koordinator wilayah. Nah, apakah yang disebutkan tadi betul semua? Ya, itu soal koordinator bukan tim sukses istilahnya, itu relawan. Relawan. Jadi seperti Pak Mirwan Amin sampaikan, memang saya bertanggung jawab di Jawa Barat bersama dengan Pak Pasa. Dibantu kadang ada ya teman-teman DPC yang lain lah. Tugasnya mengkoordinator DPC itu. Ya, saya tugas di Jawa Barat itu bagaimana saya meyakinkan DPC di Jawa Barat untuk bisa mendukung Pak Anas. Ya, terkait dengan tugas dari relawan-relawan tadi, apakah pernah ada rapat-rapat pertemuan di Ritz-Carlton sama apartemen Senayan City? Di apartemen Senayan City pernah. Pernah. Tapi lebih banyak selama proses kongres relawan itu ketemu di ruangannya Pak Anas, di ruangan praksi di lantai 9. Kalau misalnya kita ketemu dengan relawan yang lain, atau ya kadang di luar sambil makan. Jadi nggak ada tempat khusus gitu kan, kita nggak punya posko khusus, tapi ya kadang makan di Plaza Senayan, kadang ya di ruangannya Pak Anas pesan makan nasi bungkus dan sebagainya. Apakah pertemuan-pertemuan itu